Halo, saya Nisa Kusumawardani di sini berkesempatan untuk menjelaskan mengenai regular expression yang terdapat pada mata kuliah Teori dan Bahasa Otomata. Sebenarnya, apa sih regular expression itu? Regular expression itu dapat diartikan sebagai urutan pola yang mendefinisikan suatu string. Lalu ada lagi, regular expression itu dapat digunakan untuk mencocokkan kombinasi karakter dalam string. Contohnya adalah pada algoritma pencarian string. Sedangkan ada yang namanya regular language. Regular language adalah bahasa yang dapat diterima oleh beberapa regular expression. Dan pada kesempatan kali ini ada 3 bahasan pokok yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah regular expression, yang kedua adalah regular language, dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Regular expression. Di sini ada beberapa contoh dari regular expression. Yang pertama, ada X pangkat bintang, yang berarti adalah 0 atau lebih kelipatan dari X. Jadi ada E itu diartikan empty, kemudian ada X, ada XX, XXX, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada X pangkat plus, artinya 1 atau lebih kelipatan dari X. Jadi dimulai dari X, tidak ada nilai 0 atau empty. Kemudian ada lagi lambang yang seperti E, itu adalah mengindikasikan bahwa dalam bahasa itu mengandung sebuah empty string atau string kosong yang dilambangkan dengan L dalam kurung lambang E itu sama dengan empty. Kemudian ada lagi lambang to yang itu menotasikan kalau bahasa itu kosong isinya. Ada lagi apabila ada X, maka dia dituliskan dalam pembahasannya yaitu L sama dengan dalam kurung gurawal X. Kemudian ada lagi, jika X adalah regular expression yang dinotasikan dengan bahasa LX dan Y adalah regular expression yang dinotasikan dengan LY, maka X plus Y adalah regular expression yang bisa diartikan sama dengan LX union LY, di mana L dalam kurung X plus Y bisa dipecah menjadi LX union LY. Jadi LX union LY itu bisa diartikan juga sebagai L dalam kurung X plus Y. Yang kedua, X dot Y adalah regular expression yang bisa diartikan juga dengan bahasa LX dot LY, di mana L dalam kurung X dot Y sama dengan LX dot LY, atau langsung digabung aja LX LY. Yang ketiga, R pangkat bintang adalah regular expression yang bisa diartikan dan ditulis L dalam kurung R pangkat bintang, di mana R pangkat bintang itu sama dengan L dalam kurung R, kemudian ditutup lagi L-nya dan bintangnya ditaruh di luar. Kemudian ada beberapa contoh dari regular expression. Misal yang pertama, A plus B dalam kurung kemudian dipangkatkan bintang. Itu bisa diartikan sebagai set dari string yang terdiri dari A dan B yang panjangnya itu terserah termasuk null string. Jadi yang tadi kita pertama sebutkan di sini sama seperti ini, tapi bedanya di sini ada 2, ada A dan B, kemudian ada empty A, B, B, A, semua yang merupakan kombinasi dari A plus B. Kemudian yang kedua ada A plus B dalam kurung kemudian dipangkatkan bintang ABB, yang berarti set dari string yang terdiri dari huruf A dan B yang diakhiri dengan string ABB. Jadi nanti hasilnya adalah ABB itu sendiri karena 0, kemudian AABB di mana A pertama diambil dari A plus B bintang, kemudian BABB, AAABB, ABABB, dan seterusnya yang diakhiri dengan ABB. Kemudian yang ketiga ada 11 dalam kurung dipangkatkan bintang. Kemudian itu berarti adalah set dari angka 1 yang berjumlah genap dan termasuk juga empty string-nya. Kenapa berjumlah genap? Karena di situ 11 itu jumlahnya kan 2. Berarti dia akan terus menggandakan cara genap.
Jadi yang pertama itu empty string dulu karena dia dipangkatkan bintang, kemudian 11 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada dalam kurung AA pangkat bintang, kemudian BB dalam kurung pangkat bintang, dan B. Berarti adalah set dari string yang mengandung sejumlah genap A diikuti dengan B. Jadi nanti hasilnya adalah B, kemudian AAB, AABB, AABBBB, dan seterusnya. Kenapa disebutkan odd number? Karena ada satu string B di luar sendirian. Jadi kalau misalnya ditambah antara B di sini dengan B di sini, jumlahnya akan ganjil. Karena kalau misal di sini disebutkan 0 atau empty string, maka B ini sendiri jumlahnya 1. Apabila dimunculkan, maka jumlahnya 3 dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, apabila ada regular expression seperti ini, sebenarnya isi stringnya apa sih? Maka bisa kita lakukan operasi seperti ini, yaitu seperti sifat yang tadi yang ada di sini. Kita lihat, kita pisahkan dulu antara L A plus B dengan L A pangkat bintang. Karena di sini dot kan. Kemudian kurungnya ini kita buang, kita satukan. Setelah itu L A plus B seperti sifat yang ada di sini bisa diartikan sebagai L A union LB. Benar? Nah, kemudian yang LA pangkat bintang, bintangnya kita pisah paling luar. Lalu diambillah stringnya dari LA, ada A, diunionkan dengan B dari LB, kemudian isi dari LA bintang ini kita ibaratkan A dan di bintang. Kemudian kita unionkan antara A dan B, hasilnya akan A, B. Jika kita lihat, maka isi dari A union B digabungkan akan menjadi A, B. Kemudian isi dari A bintang adalah empty string, A, AA, dan seterusnya sesuai kelipatannya. Kemudian kita gabung, hasilnya akan seperti ini. Perkenalkan, nama saya MHK Rahmadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi teori bahasa otomata mengenai regular expressions, yang dimana saya menjelaskan bagian properties of regular language. Jadi misalkan nih ada L1, L2, untuk bahasa regulernya itu ada union, itu seperti itu simbolnya, concatenation, star, reversal, complement, dan intersection, dan semua ini adalah bagian dari bahasa regular. Misalkan ada bahasa regular L1, kita menuliskannya itu L M1 sama dengan L1, yang dimana untuk penulisan NFA untuk M1 ini itu seperti gambar berikut ini, sama juga seperti yang L2 ditulis seperti ini NFA-nya, yang dimana state yang diterima ini adalah tunggal karena yang diminta hanya untuk NFA M1 doang. Nah, untuk contohnya, misalkan nih ada L1 yang dimana terdapat bahasa regulernya itu A pangkat N, B, N lebih besar sama dengan 0. Untuk penulisannya itu, untuk penulisan NFA-nya itu seperti yang udah dijelaskan tadi, dia itu hanya memiliki final state yang tunggal. Jadi penulisannya seperti ini, ya seperti kita menuliskan penulisan bahasa tersebut. Ya, seperti ini. M2 juga seperti ini. Untuk union ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau union ini kan merupakan gabungan. Misalnya ada L1 di union dengan L2. Jadi untuk penulisannya itu kita memerlukan transisi lambda agar si
NFI M1 ini sama M2 ini bisa bertemu di kondisi akhir. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk union itu belum mempunyai final state di M1 sama M2-nya karena ini belum kondisi akhirnya. Ya, bisa langsung saja ke contohnya. Misalkan L1 mempunyai regular expression yaitu A pangkat NB di union dengan L2 yaitu BA. Untuk penggabungannya langsung ditulis seperti penulisan yang tadi. Ada transisi di awal di cabang 2, kemudian kita tuliskan seperti kondisi yang state tunggal tadi, cuman belum final state. Ini seperti ini karena kan mereka belum nyambung ke satu tujuan yang sama. Untuk concatenation itu kan merupakan L1 L2 atau L1 dikali L2. Untuk simbol NFA-nya itu ada transisi di antara M1 dan M2, dan di M1 dan M2-nya itu untuk state-nya itu belum akhir, jadi masih sementara. Kemudian bisa lanjut aja ke contohnya biar lebih paham. Jadi untuk contoh dari concatenation ini, misalkan ada L1 dengan L2 di konkatenasi, misalnya ini ada A pangkat NB di konkatenasi dengan BA, dan hasilnya itu kan A pangkat N B BA. Berarti sebelum itu kita definisikan dulu si L1 ini, kita simbolkan menjadi seperti ini, dan L2 juga disimbolkan seperti ini. Kemudian agar si kedua regular expression ini bisa terhubung, maka diperlukannya transisi yang dimana kan memiliki nilainya, yang dimana kan ketika transisi kan itu tidak mengeluarkan nilai. Jadi diperlukan transisi agar si L1 dan L2 ini bisa terhubung dan bisa diterima di final state. Selanjutnya yaitu star operation, di mana untuk penulisan NFA-nya itu seperti ini. Terdapat banyak transisi di antara si M1 ini yang berguna untuk mengembalikan ke nilai si M1 itu tersebut. Dan juga untuk star operation ini, si lambda ini termasuk bagian dari si star operation. Langsung ke contoh aja. Misalkan ada A pangkat NB star. Di sini kita tinggal mengubah si M yang tadi itu menjadi NFA yang seperti ini. Yang pertama itu kan untuk penjelasannya itu, yang pertama lambda itu kan termasuk ke bagian si L1 star. Terus kemudian kembali lagi ke lambda sini yang nggak ada nilainya, terus ke sini misalkan N1 nih, berarti A satu kali muternya rekursifnya terus ke B, terus ke lambda disimpan di sini. Misalkan di soal itu N-nya 3, berarti setelah sampai di final state dia kembali lagi ke lambda awal, terus lambda lagi, terus ini rekursif sampai yang pertama rekursif dulu kedua kali, terus ke B, ke lambda, ulang lagi, terus rekursif A-nya 3 kali, ke B, terus ke lambda, terus nilainya itu disimpan di sini. Nanti si L1 ini akan berisi regular expression itu AB, AAB, AAAB. Jadi penjelasannya seperti itu. Lanjut ke reverse. Kalau untuk reverse itu misalkan nih ada L1 dengan NFA seperti ini. Kalau untuk reverse itu kita tuh kan akan membalik seluruh transisinya. Misalkan yang awalnya itu jadi final state itu menjadi state awal. Yang awalnya jadi state awal ini
akan menjadi final state di NFA-nya. Dan juga untuk arahnya itu juga berkebalikan. Contohnya misalkan A pangkat N B. Ini kan untuk NFA-nya seperti ini. Kemudian setelah kita reverse, maka final state-nya itu berubah ke si state yang awal tadi, ke A. Jadi arahnya juga berubah. Jadi dimulai dari B, dimulai ke B, B ke A. Selanjutnya kita lanjutin ke komplement. Di komplement ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ambil DFA yang diterima oleh L1. Jadi maksudnya dari DFA tersebut, masukkan apa yang mungkin bakal diterima oleh L1. Terus yang kedua itu buat state akhir non-final dan sebaliknya. Untuk contohnya itu misalkan nih ada DFA dengan kondisi yang seperti ini, maka yang DFA yang dapat diterima oleh L1 itu kan si kondisi state awal ke state akhir. Nggak mungkin kan dari state akhir kembali lagi ke state awal nih. Jadi yang dapat diterima itu yaitu A pangkat N B, karena menuju ke state akhir yang non final. Terus kita komplement si M1 ini. Terus yang si state ini berubah menjadi state akhir, yang state akhir tadi berubah menjadi state. Terus yang state biasa tadi berubah menjadi state akhir. Jadi untuk komplement dari M1 ini adalah semua string dari pada A, B yang tidak diakhiri dengan si L1. L1 tadi kan berarti A pangkat N B. Jadi kenapa A, B? Kan kita lihat dari sini nih, ada kondisi awal menuju ke kondisi akhir kan A, B star. Nah, terus dia tidak diakhiri oleh si A pangkat N B. Terus kita tuliskan minus A pangkat N B. Jadi untuk penulisan komplement itu seperti ini. Terus lanjut ke intersection. Di intersection itu berlaku hukum De Morgan. Jadi L1 irisan dari L2 itu sama dengan L1 komplement union dari L2 komplement terus dikomplement semuanya. Itu samanya saya dengan L1 irisan L2. Ya, untuk yang lainnya seperti ini. Untuk contoh dari intersection ini, misalkan ada L1 yang berisikan string A, N, B, terus L2, AB, BA. Maka kalau irisan udah pasti yang sama atau yang mengandung dari si AB. Berarti kan udah dipastikan L1 irisan L2 itu AB. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai regular expression and regular language. Pertama yaitu bahwasannya language generated by regular expression atau sebuah language yang di dalamnya itu ada sebuah regular expression itu sama dengan regular language. Untuk dapat memahaminya lebih lanjut, kita akan belajar menggunakan teorema yang pertama, bahwa language generated by regular expression merupakan subset dari regular language. Untuk setiap regular expression R di dalam sebuah language LR ini itu merupakan regular language. Sekarang buktikan tentang teorema pertama. Yang harus dikenali pertama yaitu merupakan primitive regular expression. Ini merupakan contoh primitive regular expression, dan ini merupakan regular language yang mengandung regular expression. Contoh pertama yaitu
L empty set atau kosong, yang kedua ada lambda, L lambda, dan ini L A atau yang menerima A. Untuk selanjutnya lagi, untuk lebih paham lagi, maka kita asumsikan bahwasanya R1 dan R2 merupakan LR1 dan LR2 yang merupakan suatu regular language. Kita asumsikan seperti itu dulu. Di sini terdapat sebuah regular language LR1 tambah R2, LR1 kali R2, LR1 star, LR1. Jika defined by regular expression, maka LR1 plus R2 sama dengan LR1 union LR2. Jika LR1 dikalikan R2 sama dengan LR1 concatenation LR2. Jika LR1 star sama dengan LR1 star, atau ini di starkan semuanya masuk star. Lalu LR1 sama dengan LR1. Hal ini membuktikan bahwa regular expression R di dalam sebuah language R merupakan sebuah regular language. Hal ini telah membuktikan untuk teorema yang pertama. Teorema yang kedua, bahwa language generated by regular expression merupakan superset dari regular language. Bisa dikatakan untuk setiap regular language L yang terdapat regular expression R dengan notasi LR sama dengan L atau LR sama dengan regular language. Nah, untuk dapat memahami mengenai pembuktian teorema yang kedua ini, kita akan melihat dengan contoh-contohnya yang akan dijelaskan seperti berikut ini. Untuk melakukan pembuktian pada teorema yang kedua yang notasinya adalah LR sama dengan L, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Semisal ada sebuah FA seperti ini, transisi ini dapat disederhanakan menggunakan regular expression, yaitu kalau A, B itu dapat menjadi A plus B. Lalu selanjutnya, jika ada seperti ini, maka transisi ini dapat disederhanakan menjadi A, B. Dan ini penyederhanaan ini menggunakan regular expression. Hal ini sangat penting untuk pembuktian teorema yang kedua ini, untuk membuktikan LR sama dengan L. Dan contoh lain penyederhanaan ini banyak sekali di sumber-sumber YouTube atau Google. Lalu kita masuk contoh untuk membuktikan bahwa benar-benar LR sama dengan L. Saya kasih contoh misalnya, buktikan bahwa LR sama dengan L. Yang pertama kita lakukan penyederhanaan dulu ke regular expressionnya. Jika tadi A, B bisa dituliskan dengan A plus B ini. Nah,
sudah kita dapatkan suatu graf atau suatu L di sini, lalu kita akan menulis R-nya. R sama dengan, kita lihat di sini, yang pertama dia A, jangan lupa star karena dia melakukan ini. Selanjutnya apa? Kita kalikan dengan A plus B, jangan lupa kurung. Lalu kita juga kalikan juga dengan C, jangan lupa star. Ini merupakan R-nya. Maka dapat dituliskan bahwa L A star A plus B C star sama dengan L. Ini terbukti. Jika teman-teman belum paham, kita lanjut contoh yang selanjutnya. Jika diberikan sebuah Q0, ya ada 1 B A B dia kesini A, B B2 nya final state. Sini ada jalur lagi. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Gimana cara menyederhanakannya? Yaitu pertama kali, step pertama, nih kita lihat di sini kan ada A, B. Kita ubah dulu nih. G0 biasa sama dulu I1, ini B, ini A, ini B. Nah di sini A plus B, ini G2 final state. Nah ini kira-kira yang ini tuh bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa, masih bisa. Gimana? Nah, kita yang kedua. Di sini bisa dilihat bahwa jalurnya kalau Q0 dia kan pertama kan ke sini ke B. Q1 dia ketemu B lagi. Bisa balik lagi. Terus ke sini lagi. Ngapa kita nggak bikin kayak gini aja? Nah, ini diisi dengan apa? Berarti diisi dengan B star lalu A, B star lalu A di sini. Lalu apalagi nih? Selanjutnya dia langsung ke Q2 kan? Di kedua ada apa nih? Ada A plus B, tapi perlu diingat untuk menuju A plus B ini kita harus melewati B ini juga bisa, lalu baru ini. Jadi ditulisnya bahwa B star dalam kurung A plus B. Lalu selanjutnya ini tetap sama. Ini sudah bentuk paling sederhana dari ini. Jadi bentuk sederhananya adalah kayak gini. Kenalkan di sini B star A, lalu kita ke Q2 ini final state. Kita kasih B, ini B star A plus B.
Ini merupakan tadi bentuk sederhana dari contoh yang kedua. Lalu gimana kita menuliskan regular expression-nya? Kita bisa tulis R. Pertama, B star A. Nah, di sini perlu diingat, ini juga merupakan star juga ini, Q0 nih. Maka kita perlu kurung. Nah, kita kasih star kalikan dengan B star A plus B star. Maka kita bisa buktikan bahwa LR sama dengan L. Berarti untuk teorema kedua terbukti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas dan penjelasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dadah.